they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fan that's... Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau membagikan kesaksian sekaligus firman Tuhan yang hari ini khususnya berbicara kepada saya gitu ya. Jadi situasi akhir-akhir ini mengingatkan saya akan beberapa kisah yang terjadi di masa lalu, baik dalam kehidupan pribadi saya maupun yang terdapat di dalam Alkitab, yang ditulis di Alkitab ya. Jadi ini adalah kejadian nyata ya, bukan tipu-tipu, bukan dibuat-buat, bukan karangan, bukan fiksi, tapi peristiwa nyata yang dialami oleh kita-kita di masa yang lalu gitu ya. Jadi sebelum krisis corona ya, saya pribadi juga mengalami krisis dalam kehidupan saya, baik itu krisis keuangan ya maupun krisis dalam bentuk yang lainnya, bisa berupa sakit penyakit ya atau yang lain juga. Dan pengalaman saya selalu datang kepada Tuhan gitu ya, bukan mengandalkan manusia ya, tapi saya datang dan berseru kepada Tuhan karena saya tahu satu-satunya penolong saya itu cuma Tuhan ya. Dan saya bersyukur buat setiap krisis kesukaran yang terjadi dalam kehidupan saya, karena itu adalah kesempatan di mana saya bisa membuktikan gitu bahwa Tuhan yang saya sembah ya betul-betul nyata gitu, betul-betul ada, betul-betul berkuasa, betul-betul hidup, dan betul-betul peduli kepada saya. Seandainya saya tidak pernah mengalami krisis, kesukaran gitu ya, seandainya kehidupan saya selalu serba enak, mungkin saya tidak punya pengalaman rohani semacam ini. Jadi pengalaman ini sangat berharga dan tidak bisa diukur nilainya dengan apapun juga, apalagi materi ya. Jadi pada waktu saya mengalami memang nggak enak gitu ya. Kita semua sekarang mungkin yang sedang mengalami krisis, kesukaran, pasti kita mengalami sesuatu yang begitu menyesakkan ya, yang susah gitu, pusing, bingung gitu ya. Buat saya, waktu saya masih kuliah ya, saya kerja part time untuk membiayai kuliah sambil ngelesin ya. Ada murid privat gitu ya. Terus juga saya freelance juga, ambil terjemahan ya. Nah, pada suatu titik saya pikir saya mau melepaskan pekerjaan part time saya gitu. Jadi saya pikir cukuplah gitu ya, dari les privat sama terjemahan untuk membiayai kuliah dan juga ongkos saya sehari-hari. Sebetulnya waktu itu sangat murah. Bayangkan satu bulan saya cuma perlu 150.000 rupiah. Murah ya untuk ongkos kuliah segala macam gitu ya, untuk fotokopi gitu ya. Zaman dulu ya. Nah, setelah saya mengajukan pengunduran diri, saya melepaskan pekerjaan part-time saya. Tidak lama kemudian, murid les saya pun minta berhenti. Dan terjemahan juga saat itu kosong. Sampailah saya pada suatu kondisi di mana saya sama sekali tidak punya penghasilan lagi. Sesuatu yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Kalau saya tahu mungkin saya nggak akan melepaskan pekerjaan part-time saya gitu ya. Saya nggak tahu bahwa waktu saya melepaskan pekerjaan saya, yang lain juga ikutan berhenti gitu. Sampai sama sekali saya akhirnya bingung gitu, bagaimana saya mau membiayai kebutuhan saya sebagai mahasiswa untuk ongkos kuliah dan segala macam. Akhirnya saya satu hari, saya ingat ya, hari Minggu kan kita ke gereja, hari Minggu atau kayaknya hari Minggu ya, kayaknya hari Minggu sore gitu ya, kita ibadah sore. Dan saya datang ke ibadah dengan hati yang hancur karena saya bingung gitu. Di sana saya merasa sekarang saya
nggak punya apa-apa lagi, dan saya bingung bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan ke depannya gitu kan. Saya kehilangan pekerjaan. Dan waktu puji-pujian gitu ya, saya memuji menyembah Tuhan, saya ingat waktu itu betul-betul lagunya El Shaddai. Mungkin yang tahu ya, yang lagu ini, ya tak usah ku takut, Allah menjagaku gitu kan. Bener-bener saat itu lagu itu sangat bertentangan dengan keadaan saya waktu itu, karena waktu itu saya bukannya takut lagi gitu ya, bukannya bimbang lagi gitu. Dan lagu ini terus, tak usah ku cemas, dia memberkatiku gitu ya. Bagaimana saya nggak cemas gitu ya, pastinya saya pasti cemas dong. Saya mikirin mau bayar kuliah, mau berangkat kuliah, tiap hari perlu ongkos gitu kan. Tapi lagu ini justru adalah pernyataan iman gitu, yang sangat bertentangan dengan keadaan saat itu. Tapi saya dengan iman, saya mengatakan perkataan ini gitu ya. Saya dengan iman, saya menyanyikan lagu ini gitu ya, memuji Tuhan. Dan saya merasa iman saya dibangunkan gitu ya. Saat itu ketika saya mengatakan tak usah aku cemas gitu, saya betul-betul saat itu saya tidak cemas, karena saya percaya gitu apa yang Tuhan janjikan buat saya. Saya percaya bahwa lagu pujian ini adalah jawaban Tuhan ya, bahwa Tuhan bilang sama saya jangan cemas gitu, karena Tuhan akan memberkati saya, memberi saya jalan keluar. Dan ini jadi patokan hidup saya gitu. Saya nggak punya orang tua yang kaya yang bisa membiayai saya kuliah dan membiayai semua kebutuhan saya, tapi saya bersyukur justru kalau saya punya orang tua yang serba kecukupan, mungkin saya nggak punya pengalaman seperti begini gitu. Dan setelah selesai ibadah, teman saya datang. Terus dia bawa buku nih, satu buku dia bawa. Mel, mau nggak kamu terjemahin satu buku ini? 150 untuk 150.000. Kayaknya dia juga dia ngasih, sebetulnya dia pekerjaannya juga begitu, penerjemahnya. Terus mungkin dia kebanyakan pekerjaan, akhirnya dikasihin ke saya tanpa saya perlu bilang apapun gitu, tanpa saya perlu cerita-cerita tentang masalah saya kepada siapapun. Tiba-tiba aja teman saya datang dan bilang begitu, dan saya bilang oke, saya mau, saya bilang dalam hati saya, ternyata ini jawaban Tuhan gitu ya, langsung, gak pakai lama gitu. Dan puji Tuhan gitu ya, saat itu kebutuhan saya untuk bulan itu cukup. Saya nggak tahu ke bulan kedepannya gitu selalu tersedia, karena ya Tuhan itu setia gitu. Cuma yang saya ingat waktu itu begitu ya. Lalu peristiwa yang lain, saya ingat waktu itu saya sambil menangis gitu ya, saya pegang dompet saya isinya cuma selembar uang 1.000. Situasinya waktu itu saya udah siap-siap mau ke Australia. Saya ditawarin pekerjaan di Australia untuk ngajar bahasa Indonesia. Tapi ternyata urusan surat-surat, visa segala macam perlu waktu. Jadi saya udah keburu berhenti dari pekerjaan saya sebagai guru bahasa Inggris di BPK Penabur. Saya keburu berhenti, akhirnya otomatis saya nggak ada pemasukan dong ya, karena saya udah berhenti kerja, nggak ada pemasukan, sementara saya belum bisa berangkat ke Australia. Jadi beberapa saya ingat prosesnya hampir 1 tahun gitu. Itu mungkin ada teman-teman yang saat ini mengalami seperti itu ya. Jadi saya bisa bicara bahwa saya bukan cuma omong doang ya. Saya tahu bagaimana rasanya krisis ekonomi, bagaimana rasanya uang di dompet itu tinggal 1.000. Dan saya waktu itu saya mau ke gereja. Jadi kalau ke gereja itu saya harus 2 kali naik angkot ya. Dari rumah ya 500 rupiah, lalu nyambung lagi pakai ganti angkot yang lain, terus nyambung lagi 500. Jadi uang 1.000 itu cuma pas kalau buat saya berangkat doang ya. Pulangnya saya nggak punya uang lagi dong kalau saya mau pulang dari gereja. Akhirnya saya pikir oke, 1.000 ini saya bisa potong 2.
Saya jalan dulu setengah, ya. Lalu yang 500 saya bisa lanjut satu kali naik angkot, dan pulangnya juga begitu. Saya pakai 500 dan nanti lanjut jalan kaki, begitu saya pikir. Tapi waktu itu saya sesek karena saya sedih gitu. Uang saya tinggal segitu-segitunya, selembar-selembarnya, dan buat besok bagaimana gitu kan. Nah, mungkin ada di antara teman-teman saudara yang mengalami sekarang seperti begitu. Ya, ada saya waktu itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya pegang dompet saya dan saya bilang, Tuhan, ini lihat dompet saya, ini uang saya tinggal sisa segini dan saya nggak tahu buat besok bagaimana lagi. Oke, saya berangkat gereja. Saya seperti biasa saya berkeluh kesah di hadapan Tuhan gitu ya. Saya memuji, menyembah Tuhan, saya mencurahkan isi hati saya gitu ya. Terus selesai kebaktian, tiba-tiba ada orang yang kasih saya uang 250.000 cukup buat 1 bulan. Itu hal-hal seperti itu yang bikin saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang benar gitu, Tuhan yang betul-betul nyata gitu, yang bisa melakukan mukjizat gitu. Jadi saya bersyukur mengalami hal-hal seperti ini, dan mukjizat yang terjadi, yang saya alami itu seperti yang terjadi di Alkitab gitu. Jadi bukan cuma berdasarkan kata orang, bukan cerita orang, bukan cuma kisah-kisah yang saya baca di Alkitab gitu, tapi saya mengalami gitu. Itu yang membuat saya bertumbuh di dalam iman gitu, yang bikin iman saya lebih bertumbuh lagi gitu ya. Jadi melalui pengalaman seperti ini harus dialami oleh setiap orang yang mengaku percaya ya. Jadi seringkali kita cuma mau mengikut Tuhan ya, tapi tidak mau mengalami hal-hal yang menggoyangkan iman kita ya, yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Padahal segala sesuatu ini Tuhan izinkan karena ya iman kita itu sebetulnya harus diuji gitu ya. Apakah di saat-saat kesukaran kita tetap bisa memuji Tuhan? Apakah di saat segala sesuatu seperti sekarang ya serba sulit ya, serba tidak pasti, apakah kita tetap mempercayai Tuhan kita dan janji-janjinya? Saya teringat ya, ada 2 kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Raja-Raja 1, Raja-Raja pasal 17 ya. Ayat yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-7 ini ada kisah tentang Elia dan janda di Sarfat ya. Jadi saya pikir luar biasa bagaimana peristiwa ini bisa relevan gitu dengan situasi sekarang gitu ya. Saya baca ya kisahnya ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku.
Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tuhan yang kita sembah masih Tuhan yang sama, yang dulu ya, yang ada di sini, yang di kisah ini terjadi di zaman dulu sampai sekarang. Tergantung apakah kita mempercayai firman Tuhan. Ya. Keadaan janda ini betul-betul seperti banyak orang saat ini. Tanpa harapan, ya. Mungkin uang sisa segitu sedikit cuma buat makan satu kali, dan sesudah itu sudah makan, sudah mati. Nggak bakalan makan lagi karena nggak ada lagi gitu. Tetapi Tuhan memelihara janda ini. Kenapa? Karena Tuhan peduli ya, karena Tuhan mengasihi ya. Dan juga janda ini bisa dilihat bagaimana dia taat ya, bagaimana dia taat ya, disuruh ngambilin minum dia ambilin gitu ya. Disuruh bikin roti gitu ya, buat hamba Tuhan dia bikin gitu ya. Seringkali kita mau mengharapkan pertolongan dari Tuhan, tetapi tidak mau belajar taat, tidak mau percaya firman-Nya gitu ya. Seringkali kita pelit sama Tuhan. Waktu kita diberkati, kita tidak mau mengembalikan berkat Tuhan ya. Sayang gitu ya, ngasih buat hamba Tuhan atau ngasih buat persembahan gitu. Sedangkan banyak orang yang mau ambil keuntungan dari orang lain dengan cara tidak jujur gitu ya, menipu gitu ya. Terus waktu dia dalam krisis, tiba-tiba berseru, berteriak, minta tolong sama Tuhan. Padahal ya, dia tidak menjaga tangannya tetap bersih ya. Dia tidak suka kasih perpuluhan ya. Dia tidak suka memberkati orang lain ya. Dia tidak jujur waktu dia berbisnis ya. Dia tidak jujur sama orang lain, suka membohongi, menipu. Tiba-tiba waktu dia kesulitan, dia berseru sama Tuhan, apakah Tuhan akan menolong? Ya. Saya bisa jamin kalau kita hidup bersih di hadapan Tuhan, ya, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, ketika kita dalam posisi krisis, ya, ketika kita dalam kesukaran, kita bisa berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Saya percaya itu. Ya, itu terjadi dalam kehidupan saya, terjadi dalam kehidupan janda ini di Sarfat, dan juga ada satu kisah lagi di dalam 2 Raja-Raja, ya. Ini juga seorang perempuan ya. Saya suka ya, Tuhan begitu peduli, bukan cuma sama laki-laki tapi sama perempuan juga, khususnya janda-janda ya, yang tidak ada yang peduli, yang tidak terpelihara gitu ya, yang terabaikan ya, yang tersisih gitu. Justru yang model-model begini justru Tuhan kasih perhatian khusus gitu ya. Ini di dalam 2 Raja-Raja 4, 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-8 saya baca ya. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Maaf, bukannya ini. Bukannya ini, salah. Minyak seorang janda. Ya, saya salah baca ayat 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1, bukan ayat yang ke-8. Bukan tentang perempuan di Sunem, tapi tentang minyak seorang janda. Ini masih tentang janda. Ya, karena begini ya, kadang-kadang kita pikir kalau kita punya suami gitu ya, kita menganggap biasanya memang suami ini adalah pencari nafkah gitu ya. Dan orang yang sudah tidak punya suami gitu ya,
apalagi zaman dulu gitu ya, maka siapa yang bakal mencukupi kebutuhannya gitu, nggak ada lagi kan gitu kan. Nah, karena itu perhatian khusus diberikan kepada janda-janda ya. Gereja wajib memelihara janda-janda karena itu adalah tugas ya yang Tuhan berikan gitu. Karena Tuhan mau kita memelihara gitu ya, janda-janda yang tidak ada penghasilan, yang tidak punya orang lain yang memelihara dia gitu. Nah, walaupun saya sekarang punya suami gitu ya, tapi tetap Tuhan adalah yang memelihara saya gitu. Saya tidak bergantung kepada suami karena suami ini kita nggak tahu kan ya. Tapi Tuhan itu selalu ada buat kita. Ya, jadi saya percaya ya kita tidak berharap sama satu orang. Jadi bukan selalu bahwa oh jelas dia pasti semua kebutuhannya terpenuhi, suaminya kaya gitu. Sementara saya cuma seorang janda gitu, nggak ada yang peduli, nggak ada yang memenuhi kebutuhan saya. Ingat ya, Tuhan adalah suamimu yang memelihara kamu dan yang mencukupi kebutuhanmu. Ya, jangan mengandalkan manusia. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oke, saya baca ya dalam 2 Raja-Raja 4. Mulai ayat yang pertama, minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku telah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar." Bejana ini wadah ya. "Daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, dan sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutup. Nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ini mujizat yang dialami seorang janda ya, yang terlilit hutang ya, yang terancam bakal kehilangan anak-anaknya, karena zaman dahulu ya anak-anak bisa dijadikan budak ya untuk membayar hutang orang tuanya gitu. Janda ini datang kepada hamba Tuhan Elisa. Ya, jadi luar biasa bagaimana hal ini terjadi di masa lalu, tapi bukan berarti tidak bisa terjadi di masa sekarang. Apa yang ada pada kita ya, kalau Tuhan memberkati, itu akan terus mengalir dan tidak akan pernah habis ya. Pastikan kehidupan kita seperti minyak yang terus mengalir ya. Jangan kita menutup berkat dari Tuhan dengan kita menahan berkat-berkat itu ya. Saya percaya anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang diberkati walaupun diizinkan Tuhan mengalami krisis. Ketika kita mengalami krisis, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada manusia ya. Tetapi kita datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber ya. Manusia itu bukan sumber. Ya, hanya Tuhan yang merupakan sumber kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar buat masalah kita. Kalau kita datang kepada manusia, kita pasti kecewa ya. Manusia tidak ada yang peduli, tidak ada yang sungguh-sungguh mau membantu gitu ya. Kalau manusia itu membantu, mungkin ada sesuatu di belakangnya mengharapkan balasan dan segala macam ya. Tetapi Tuhan
Tidak seperti itu, ya. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang akan terjadi besok, ya. Kita akan makan apa, akan mengalami apa besok, Tuhan itu tahu. Ya. Hanya kuncinya satu. Apakah kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan? Ya. Saya percaya, ya. Walaupun krisis ini saat ini terjadi dan begitu berat, ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saat ini adalah saat di mana kita membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Ya, apakah kita sungguh-sungguh mengimani firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanku sanggup memenuhi segala kebutuhanku? Ya. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dan memberi kita kekuatan untuk kita tidak berputus asa. Walaupun saat ini kita tidak punya apa-apa untuk kita makan, dan kita berpikir di masa depan apa yang akan terjadi pada keluarga saya. Ini sudah terjadi dalam keluarga kami, ya, keluarga saya. Di mana orang tua kami sudah tidak sanggup lagi memberi kami makan. Akhirnya dalam keputusasaan, ya, mama saya membawa kakak dan adik saya ke panti asuhan. Ya, supaya mereka bisa tetap hidup, bisa tetap dapat makanan, dan bisa tetap sekolah. Ya, tetapi toh Tuhan memelihara, ya. Walaupun kami kekurangan, ya, walaupun kami harus istilahnya diberikan kepada orang lain untuk dirawat, gitu ya. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, ya. Tuhan tetap memelihara. Tuhan tetap membuktikan bahwa Dia sanggup mengubahkan keadaan. Ya. Apapun keadaan kita saat ini, kalau kita percaya, maka Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Dan ketika kita sudah diberkati, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Sampai di sini video dari Babu Jerman. Biarlah ini menjadi berkat dan bermanfaat bagi yang mendengar dan menerima firman ini untuk bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Amin.